Siang untuk kita semua. Baiklah, kami dari PO4 akan melanjutkan presentasi kami dari software requirement specification dari SWAP yang kami bangun, yaitu service elektronik. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Donianto Syahaan, Agnes Biola Turnip, Mas Helia Lumban Gaul, Samuel Parulian Simamora, Ruth Ferwati Lumban Turuan. Baiklah, untuk bab 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Orang dan kasan dokumen. Untuk bagian 1, purpose of document. Dokumen ini dituliskan untuk membantu tim pengembang untuk membuat spesifikasi servis elektronik. Rancangan merupakan sekumpulan proses yang memberikan solusi, memberikan informasi, memberikan batasan masalah, serta manfaat dari perangkat yang akan dibangun. Dokumen ini digunakan sebagai dasar atau titik acuan dalam perbaikan dan pengembangan perangkat lunak yang sedang dibangun. Yang untuk bagian 2, yang scope, pada dokumen ini kami membuat website yang kami kerjakan secara kelompok. Dokumen ini dibangun secara rinci tentang proses pembuatan perangkat lunak, yaitu servis elektronik, terkhusus servis laptop, televisi, maupun handphone. Tujuan kami membuat pengembangan servis elektronik ini adalah untuk membantu pengguna atau masyarakat dalam mengatasi masalah yang sering dihadapi oleh barang elektroniknya. Sistem ini juga dapat memberikan tempat servis yang direkomendasikan kepada pengguna, agar pengguna tidak kewalahan dalam mencari servis elektronik. Untuk bagian 3, definisi, akronim, dan abreviasi. Dapat kita lihat untuk tabel 1 definisi, tabel 2 itu singkatan. Selanjutnya untuk yang identification dan numbering. Peraturan penomoran yang digunakan oleh programmer dalam membangun sistem informasi adalah sebagai berikut. Dapat SP04 versi 3 merupakan yang mahasiswa D3 Teknologi Informasi ITDL untuk keperluan proyek akhir tahun akademik 2019-2020 dengan judul dokumen proyek akhir aplikasi berbasis kantin ITDL. Untuk dokumen summary dapat dilihat pada tabel 4, yaitu ringkasan dokumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari bab 2, yaitu sistem overview. Yang pertama itu sistem overview. Saat ini sistem yang diterapkan dalam informasi melakukan servis masih dilakukan oleh masyarakat, harus datang langsung ke tempat mendapat tempat tujuannya. Masyarakat harus melakukan perjalanan menurut jarak masyarakat tempat servis. Jika tempat servis itu terbuka, maka proses berlanjut dan masyarakat akan menanyakan kerusakan yang terjadi pada barang elektroniknya. Dan jika tidak bisa diperbaiki, maka masyarakat akan mencari tempat servis yang lain. Dan jika bisa diperbaiki, maka tukang servis akan melakukan perbaikan barang elektronik masyarakat. Lengkapnya bisa kita lihat pada gambar N berikut. Kemudian untuk target sistem sistem informasi ini akan membantu masyarakat untuk mengetahui informasi terkait tempat servis elektronik di daerah tertentu, serta tambahan lokasi dari tempat servis itu. Untuk memudahkan masyarakat untuk mengunjunginya tanpa adanya sistem ini, maka masyarakat akan kesulitan untuk mencari sumber informasi tentang tempat servis elektronik. Kemudian untuk bisnis proses mencari informasi tempat servis, di mana masyarakat terlebih dahulu akan login, kemudian masyarakat akan memperoleh informasi dari sistem yang sudah disediakan berupa nama, kontak, dan jenis barang servis. Masyarakat juga bisa memberikan saran kepada programmer untuk melakukan perbaikan dari informasi yang diberikan di dalam situs web. Bisnis prosesnya dapat dilihat pada gambar berikut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang ketiga adalah software general description, ya, di mana pada bagian ini berisi deskripsi umum, fungsi pengguna, batasan dan lingkungan mengenai perangkat lunak yang telah kami buat, dan penjelasan mengenai sistem-sistem yang ada. Yang untuk 3.1 adalah product main function, di mana memiliki 3 fungsi, di mana ada fungsi login, fungsi informasi, dan fungsi memberi saran. Kita juga dapat melihat data flow diagramnya untuk servis elektroniknya.
Selanjutnya adalah poin 3.2 di mana users. Pada bagian ini dijelaskan saja yang akan berinteraksi pada web kami. Yang berikut ini diberikan tabel karena apa saja yang kegiatan yang setiap usernya. Di mana kategori penggunanya ada 2, kita bisa juga lihat pada tabelnya. Yang selanjutnya adalah 3.2.1 description of usernya seluruh pengguna web service elektronik. Untuk role-nya masyarakat dan prerequisite-nya adalah masyarakat harus mengakses ke situs web service elektronik kami. Dan untuk description-nya ada 3 yang mengakses informasi mengenai service elektronik, memberi saran, memberi penilaian. Dan juga untuk 3.2.2 untuk user group 2-nya sama juga untuk satu, yang perbedaannya adalah di role-nya, yang mana role-nya ada programmer. Untuk prerequisite-nya adalah memiliki akun. Untuk description-nya ada 2 yang menambah informasi tentang service elektronik, dan yang selanjutnya adalah memperbaiki kekurangan dalam website. Dan selanjutnya adalah constraints-nya, terdapat 2 di mana sistem informasi yang akan dibangun dapat diakses oleh semua orang, tapi halaman dapat diakses terbatas. Dan yang kedua adalah bersifat statis karena hanya menampilkan beberapa tempat servis elektronik. Dan selanjutnya adalah 3.4.1 yang dimana lah development environment, di mana terdiri spesifikasinya ada 2, yang dimana web server dan client. Dan selanjutnya adalah operational environment. Kita juga dapat melihat di sini ada beberapa fungsi yang terdiri atas 2, yaitu web servernya dan juga client OS-nya. Selanjutnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Pada bagian 4 itu requirement definition. Pada bab ini dijelaskan mengenai kebutuhan rinci yang diperlukan dalam pembangunan sistem informasi perangkat lunak service elektronik yang meliputi external interface, functional description, data requirement, dan non-functional requirement. Di mana 41 ini external interface, yaitu mengenai kebutuhan akan software adalah hal yang sangat penting dan perlu dianalisis secara cermat. Nah, untuk 411 user interface ini, sistem informasi service elektronik dikembangkan dalam bentuk website, di mana perangkat ini merupakan ada beberapa berikut, yaitu 1 monitor yang digunakan untuk tampilan output, keyboard digunakan untuk memasukkan data, mouse digunakan untuk membantu pemasukan. Untuk 412 headword interface, antarmuka perangkat keras memiliki fungsi untuk menjalankan sekumpulan perintah atau instruksi yang diberikan dan mengeluarkan dalam bentuk sebuah informasi, di mana bagian pada hardware interface ini yaitu 1 perangkat masuk atau input device yang digunakan untuk perangkat lunak, yaitu keyboard, mouse. Yang kedua yaitu perangkat pemproses atau yang berfungsi untuk memproses atau mengelola data oleh komputer. Yang ketiga itu perangkat penyimpanan, yang keempat itu perangkat keluaran. Pada bagian 413 yaitu software interface, di mana merupakan antarmuka software yang berhubungan dalam pengembangan sistem, di mana perangkat lunak ini dibutuhkan untuk berinteraksi dengan situs web. Nah, pada software ini akan digunakan pada pembangunan hingga penggunaan sistem. Yang pertama yaitu text editor, di mana di sini digunakan yaitu Notepad++, Visual Studio Code, dan Sublime Text. Yang kedua yaitu browser, yang dimana digunakan itu Google Chrome. Yang ketiga grafis, di mana itu Figma. Yang keempat itu operation system, di mana digunakan itu Windows 10. Pada bagian 42 functional description, di mana sebab ini menggambarkan fungsi serta kegunaan utama sistem. Untuk setiap pihak masyarakat dapat menggunakan sistem ini, di mana terlebih dahulu diharuskan untuk melengkapi data untuk pengisian nama, alamat dari masyarakat, dan kemudian sistem ini dapat digunakan. Pada di sini dapat kita lihat gambar 5 mengenai use case mengenai service elektronik. Pada 421 use case skenario. Pada bagian ini dijelaskan use case skenario yang meliputi 4 bagian use case. Yang pertama yaitu use case skenario login, dapat kita lihat pada tabel 6 dengan penamaan use case 01. Yang kedua yaitu use case skenario penambahan informasi, dapat kita lihat pada tabel 7 use case 02. Yang ketiga yaitu use case skenario melihat informasi, dapat kita lihat pada tabel 8 use case 03. Dan yang terakhir yaitu use case skenario pemberi saran, di mana dapat kita lihat pada tabel 9 use case 04.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, data requirement. Data yang dikelola dalam sistem ini berupa informasi mengenai tempat servis elektronik yang ada pada 3 wilayah, yaitu Lagu Botis, Borong-Borong, dan Tongni Huta. Pada bagian 4.3.1, air diagram. Berikut merupakan air diagram dari servis elektronik kami. Selanjutnya, non-functional requirement. Berikut dijelaskan non-functional requirement dari situs web yang sedang dikembangkan. Selanjutnya design constraint. Pada subbab ini tidak ada design constraint seperti potongan kode, library, dan sebagainya. Pengembangan web ini menggunakan kode ataupun hal baru yang belum pernah dikembangkan. Bab yang kelima, requirement summary. Pada bab ini berisi ringkasan semua requirement item. Requirement item ini mencerminkan semua hal yang harus dipenuhi dan nantinya akan menjadi arahan untuk tahapan testing. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fungsional dan non-fungsional. Pada bagian 5.1 dijelaskan pada tabel functional requirement summary dan bagian 5.2 dijelaskan pada tabel non-functional requirement summary. Lampiran, kami tidak melampirkan. Sejarah versi. Di sini dijelaskan sejarah versi yang akan dijelaskan di tabel. Sejarah perubahan. Sejarah perubahan. Di sini dijelaskan sejarah perubahan pada dokumen nomor versi 1, pada nomor versi 2, dan nomor versi 3. Sekian dari presentasi kami kelompok 4. Terima kasih.